Diskusi panel hari ini akan membahas tema publikasi strategi komunikasi Kementerian Pertanian 2026 dan penguatan employer advocacy. Sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini sebagai pekerja, terutama sebagai pegawai Kementerian Pertanian yang hidup di era digital. Oleh karena itu kami mengundang para panelis kami. Yang pertama Ibu Marcella Stefani, konsultan komunikasi Royston Advisory Indonesia. Kami silakan untuk naik. Ibu yang pertama, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, boleh Bapak Ibu? Dan berikutnya kami mengundang panelis kami yang kedua, Ibu Dr. Umi Salamah, akademisi Universitas Indonesia. Kita berikan tepuk paling meriah. Silakan. Dan rasanya kalau belum ada moderatornya belum lengkap. Dan kami akan memanggilkan dengan meriah Bapak Yulianto, manajer pemberitaan tabloid Sinar Tani yang akan menjadi moderator kita hari ini. Kita berikan tepuk tangan paling meriah. Sekali lagi kita akan menyaksikan sesi pertama kita yaitu diskusi panel. Silakan Bapak Yulianto untuk memandu acara diskusi kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih MC. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk mendengarkan satu hal penting sebagai ASN, sebagai pejabat publik yang harus berkomunikasi ke masyarakat. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri di sini untuk memandu, nanti saya duduk lagi kalau ibu-ibu. Jadi di sini saya paling ganteng karena ada dua ibu ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah dihadirkan para pakar. Ya, pertama-tama Ibu Marcella Stefani dan Ibu Umi Salamah. Ini dua pakar-pakar yang akan menyampaikan sesuatu yang penting bagi kita semua sebagai pejabat publik yang harus berkomunikasi ke masyarakat. Seperti kita ketahui, komunikasi itu sangat penting, strategi komunikasi itu sangat penting bagi kita-kita, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di pemerintahan. Jangan sampai, karena selama ini kalau kita membaca pemberitaan, banyak mungkin pejabat-pejabat yang salah berkomunikasi. Hasilnya apa? Kalau salah berkomunikasi bisa dibully. Karena sekarang netizen media sosial itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan publik. Bahkan kebijakan-kebijakan publik itu bisa berubah gara-gara serangan dari netizen. Ya, ya. Kita lihat ada pejabat yang salah berkomunikasi akhirnya dibully. Akhirnya kan bisa malu sendiri gitu ya. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar bercerita soal ini karena hari ini kita sudah dihadirkan narasumber-narasumber yang cukup hebat dan dengan keterbatasan waktu memang kita di sini tidak banyak waktu ya. Cuman saya dikasih waktu 1 jam. Nanti mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa saling berkomunikasi, saling bisa bertanya banyak. Bagaimana? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah ada yang pejabat publik, ada yang calon pejabat publik begitu ya, yang nanti akan berkomunikasi dengan masyarakat, bahkan juga wartawan ya. Karena saya sebagai wartawan merasakan sendiri bagaimana komunikasi-komunikasi pejabat, ada yang bagus, ada yang kurang bagus gitu ya, ada yang enak dan ada yang tidak enak begitu ya. Nah, nanti di sini Ibu Marcella Stefani ini akan mengungkapkan bagaimana hasil survei, ya, bagaimana survei terhadap komunikasi Kementerian Pertanian terhadap publik. Nah, di sini mungkin bahan untuk kita berkaca gitu ya, ya berkaca bagaimana harus strategi komunikasi yang baik. Nanti Ibu Umi Salamah akan melihat bagaimana dari sisi akademisinya begitu ya Bu ya. Saya tidak akan berpanjang lebar dan saya juga tidak membuka dengan pantun
karena saya tidak bisa pantun gitu. Jadi nanti malu-maluin kalau saya berpantun karena saya tidak bisa berpantun. Nah, monggo silakan Ibu Marcella untuk memaparkan bagaimana hasil survei dan strategi komunikasi di Kementerian Pertanian. Karena apa? Kementerian Pertanian itu sebagai lembaga publik yang langsung ke bawah. Ya, kebijakannya akan diterima di petani, di penyuluh. Nah, ini sangat penting ya. Karena jika salah bisa gaduh di lapangan. Nah, ini yang bahaya. Monggo, Ibu Mela. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin saya untuk berdiri di podium ya Bapak Moderator dan Ibu Umi. Jadi di sini, boleh mungkin slide-nya? Di sini saya Marcella Stefani dari konsultan komunikasi Royston Advisory Indonesia. Jadi kami kurang lebih selama 4-5 bulan ini kami sangat berterima kasih sekali kepada Kementerian Pertanian bahwa kami di sini juga dikasih kesempatan untuk menjadi teman diskusi lah ya dengan Kementerian Pertanian untuk terkait beberapa isu-isu khususnya terkait dengan kinerja komunikasi Kementan, kemudian juga terkait beberapa hal seperti penyusunan narasi komunikasi juga. Nah, izinkan saya pagi ini saya ingin memaparkan ada dua hal sebenarnya. Yang pertama itu adalah sebuah publikasi dan juga hasil riset yang kita lakukan selama kurang lebih 4-5 bulan ini terkait dengan kinerja komunikasi Kementan, di mana di dalamnya itu ada kita melakukan kuesioner online, kemudian juga ada FGD, mungkin ada Bapak Ibu juga yang waktu itu ikut turut serta dan berpartisipasi dalam FGD kita. Terima kasih banyak, karena dengan FGD tersebut juga kita banyak mendapatkan masukan untuk penyusunan dari narasi dan juga strategi komunikasi Kementan untuk kedepannya. Oke, lanjut. Kita kan di sini melihat dulu sebenarnya mengenai mengenai latar belakang dulu ya. Kita mulai dengan pembukaan. Mengapa sih penting untuk melakukan survei dari kinerja komunikasi Kementan ini? Di sini kita melihat bahwa adanya sebuah peran strategis dari Kementerian Pertanian tempat Bapak Ibu bekerja saat ini sangat luar biasa sekali, di mana Kementan itu berperan memegang kunci untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan juga ketahanan pangan yang sesuai dengan cita dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Nah, untuk ruang lingkup tugas dan juga program utama di mana Kementan ini mencakup juga penyediaan sarana prasarana pertanian, peningkatan produksi dan keamanan pangan, hilirisasi serta pemasaran hasil pertanian melalui berbagai program strategis yang telah dijalankan. Tetapi di sini juga bahwa kebijakan itu tidak cukup hanya dengan kegiatan-kegiatan teknis, tetapi juga dukungan dari komunikasi publik dan juga bagaimana kita membangun kepercayaan masyarakat dan juga membangun persepsi bahwa masyarakat itu benar-benar merasakan apa yang telah kita lakukan. Di sini juga menjadi penting. Dan juga peran krusial dari pimpinan dalam komunikasi di sini secara garis besar dari sisi kelembagaan Kementerian Pertanian. Dan juga oleh karena itu dibutuhkan sebuah pendekatan berbasis data. Jadi dari survei ini, dari riset ini kita ingin melihat sebenarnya bagaimana persepsi publik ini juga dapat dikombinasikan agar terjadi sebuah penyusunan strategi komunikasi yang lebih adaptif, relevan, dan juga selaras dengan ekspektasi dari publik tersebut. Next. Nah, dari riset ini harapannya itu juga bisa menjadi sebuah pondasi yang berbasis data untuk menyusun strategi komunikasi Kementan ke depannya secara lebih komprehensif, terukur, dan juga selaras dengan visi serta arah kebijakan. Kemudian juga mengevaluasi efektivitas kinerja komunikasi dan memperkuat eksekutif positioning branding dari Kementerian Pertanian. Dan juga untuk meningkatkan kesiapan Kementan khususnya dalam merespon isu-isu. Karena kita kalau bicara soal isu, semakin besar kementerian kita, semakin isu-isu kita itu sangat populis, tentunya angin itu semakin kencang ya kepada kita. Jadi untuk merespon isu dan juga krisis itu sangat dibutuhkan sekali bagi Kementan. Next. Nah, sasaran kegiatannya, jadi ini yang kita lakukan waktu itu kita menyasar ke beberapa riset untuk masyarakat umum,
kemudian juga ada KOL, kemudian ada jurnalis media, akademisi dan mahasiswa, Pranata Humas Kementerian, pegawai unit teknis, dan juga para penyuluh. Lanjut. Nah, tentunya dalam sebuah riset, ini kita juga menyadari bahwa adanya sebuah keterbatasan yang tidak bisa kita hindari. Nah, riset ini kita lakukan mulai dari 5 Agustus sampai dengan 5 Desember 2025, kurang lebih selama 4 bulan, menggabungkan 2 metodenya. Yang pertama tadi kuesioner online, ini sasarannya yang pertama itu adalah bagi masyarakat umum, yang kedua itu FGD, kita melakukan 5 kali FGD, kepada sasarannya tadi, kepada KOL, kepada media, kepada Pranata Humas, dan juga kepada penyuluh. Kemudian juga akademisi dan juga mahasiswa juga terlibat di dalam FGD. Di mana survei online itu melibatkan lebih dari 1.000 responden yang kita tangkap, yang juga tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, di mana hasil riset ini dianalisis secara teknik deskriptif. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, kelihatan nggak? Saya mungkin agak miring sedikit ya, biar lebih kelihatan. Jadi dari beberapa riset dan juga survei yang kita lakukan, di sini tuh ada temuan utama yang kami garis bawahi, ini menjadi penting untuk catatan dan evaluasi ke depannya. Yang pertama itu adalah kinerja Kementan ini dinilai positif. Jadi apa yang Bapak Ibu telah lakukan selama bertahun-tahun ini ataupun 1 tahun terakhir ini sangat luar biasa, diketahui dengan publik oleh positif, namun sayangnya mandat Kementan itu sendiri belum dipahami secara penuh. Di mana di sini kita melihat bahwa 78,6% publik itu merasa sangat puas terhadap kinerja Kementan. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa Bapak Ibu. Kemudian 72,4% itu menilai bahwa kemandirian pangan itu meningkat. Jadi mereka merasakan bahwa kemandirian pangan itu sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan juga 84,8% menilai bahwa kesejahteraan petani itu juga lebih membaik. Namun 84,8% juga publik itu masih merasa bahwa mereka tidak memahami sebenarnya secara garis besar apa saja menjadi cakupan dari Kementan dan mana yang bukan. Kemudian yang kedua, bahwa program itu dikenal, tetapi narasi strategisnya masih belum menyeluruh. Beberapa program yang paling dikenal oleh narasumber kita, dari responden kita, yang pertama itu adalah petani milenial, yang kedua mengenai optimasi lahan, dan yang ketiga itu mengenai cetak sawah. Kemudian program pupuk bersubsidi juga dinilai paling berhasil dan mudah untuk diakses, meskipun pemahaman publik terhadap agenda strategis jangka panjang itu masih belum dipahami secara garis besar dari masyarakat. Yang ketiga, penanganan isu itu juga dinilai cukup efektif, namun capaian belum terkomunikasi secara optimal, di mana 70% publik itu menilai bahwa pemerintah telah efektif dalam menangani mafia pangan, sebuah isu yang menjadi sebuah isu besar kita dan juga musuh kita bersama di sini. Namun 37,9% publik tidak mengetahui mengenai capaian swasembada beras, dan di mana ini menunjukkan sebuah urgensi komunikasi capaian strategis jangka panjang. Temuan yang terakhir, ini terkait dengan berkaitan juga dengan petani milenial ya, bahwa minat generasi muda itu tinggi, namun keterlibatan mereka belum terkonversi secara optimal untuk terlibat langsung di dalam pertanian. Minat anak muda itu kita menangkap ada 82% bahwa mereka itu sangat tertarik untuk masuk ke dunia pertanian. Dan juga konten media sosial Kementan itu juga diapresiasi oleh KOL, boleh tepuk tangan juga buat tim media sosial kita, luar biasa. Meskipun demikian, tadi mereka masih mengharapkan adanya sebuah role model, adanya sebuah bimbingan, dan juga untuk melihat khususnya secara prospek, kalau kita bicara dari sisi ekonomi, ketika mereka masuk ke dunia pertanian, apa yang akan mereka dapatkan? Lanjut. Nah, kalau kita tarik sedikit dari sisi analisisnya, jadi kita melihat kalau kita melihat sebuah model komunikasi, ini saya mengutip dari ahli komunikasi yaitu Laswell. Dia punya sebuah model komunikasi yang disebut sebagai who says what, in what channel, with what effect, dan juga kepada siapa. Jadi ini siapa yang mengatakannya, siapa yang menjadi pembawa pesan tersebut,
kemudian pesan apa yang disampaikan dari si komunikator tersebut atau pembawa pesan, kemudian media komunikasi apa yang digunakan, lalu kemudian siapa yang menjadi sasaran kita, dan yang terakhir adalah dampak yang ingin dicapai dari kegiatan komunikasi. Jadi dari hasil riset kita petakan sebagai berikut, boleh lanjut. Oke, Bapak Ibu di sini bisa dilihat bahwa untuk di who-nya atau siapa yang menjadi pembawa pesan, di sini tentunya dari Kementerian Pertanian, di mana di sini juga termasuk di dalamnya itu Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Biro Humas, terus kemudian pelaksana humas di lingkup Kementan, kemudian juga tenaga non-humas, dan juga peran dari para penyuluh. Lanjut, isunya itu mengenai apa yang bisa kita bicarakan? Itu banyak sekali, luas sekali mengenai isu-isu dari Kementan, mulai dari isu mengenai pangan, mengenai pupuk, swasembada pangan, kemudian program cetak sawah, petani milenial, ataupun mengenai menteri dan juga wakil menteri pertanian. Kemudian melalui channelnya apa? Di sini ada Bapak moderator kita dari Sinatani ya Pak, salah satu menjadi juga platform yang bisa kita gunakan dari Sinatani ini yang luar biasa sekali untuk menjadi sarana menyebarkan informasi mengenai pertanian itu sendiri. Nah, di sini meskipun di dunia digital saat ini, dari hasil riset yang kita lakukan, bahwa untuk mensukseskan bagaimana kampanye komunikasi Kementan ini dapat berhasil, semua channel itu harus tetap dimasuki. Karena isu pertanian itu mencapai dari level yang atas sampai level yang paling ke bawah. Semua butuh pertanian, semua butuh pangan. Oleh karena itu mulai dari media-media konvensional seperti televisi, radio, dan media cetak, ini menjadi satu hal media yang cukup penting juga menjadi target sasaran kita. Kemudian juga media sosial, jika kita ingin menjangkau untuk generasi milenial, Gen Z, dan juga offline communication yang juga masih diharapkan banyak sekali oleh beberapa stakeholder untuk tetap dilakukan, seperti melakukan FGD, pertemuan langsung dengan masyarakat ataupun dengan komunitas petani, dan juga melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan. Lalu kepada siapa setelah kita punya pembawa pesannya, terus kemudian pesannya apa, medianya apa, ini kita bicara juga kepada siapa kita menyasar. Di sini menyasar kepada yang eksternal dan juga internal. Eksternal yaitu media, masyarakat umum, akademisi, generasi milenial, dan juga pemerintah sebagai regulator. Kemudian juga internal dari sisi humas, non-humas, dan penyuluh. Lalu apa yang ingin kita harapkan dari rangkaian komunikasi tersebut? Di sini kita mengharapkan adanya sebuah komunikasi publik terkait dengan isu ketahanan pangan yang tentunya memberikan dampak yang menyeluruh dan juga terukur diorkestrasikan juga oleh Kementerian Pertanian sebagai leading sektor dari ketahanan pangan itu sendiri. Lanjut. Nah, di sini evaluasi komunikasinya dapat kita sampaikan bahwa tantangan utama itu bukan pada kinerja ataupun niat, melainkan pada orkestrasi, jadi penggaungan bagaimana pesan dari Kementerian Pertanian itu sendiri, kemudian juga kejelasan pesan, konsistensi dari sebuah narasinya, dan juga integrasi komunikasi lintas fungsi. Karena perbaikan komunikasi itu tentunya bukan hanya tanggung jawab humas, bukan hanya satu tanggung jawab dari satu unit ataupun divisi tertentu, tapi adalah tugas kelembagaan bersama. Lanjut. Kemudian untuk rekomendasi panduan strategi komunikasi di tahun 2026 yang sebentar lagi kita akan memasuki, lalu apa sih yang akan kita lakukan? Next. Di sini ini adalah sebuah narasi yang juga sudah kita rampungkan, yaitu narasi utama komunikasi yang ingin kita angkat dengan naratif pilarnya itu adalah swasembada pangan berkelanjutan untuk Indonesia berdaulat dan petani sejahtera. Jadi ini Bapak Ibu, ini sebuah narasi yang kita sudah bangun bersama juga dengan berdiskusi juga dengan tim Biro Humas dan mendapatkan sebuah kesepakatan bahwa inilah yang akan kita bawa, yang akan kita gaungkan isi pesannya di tahun ke depan. Swasembada pangan berkelanjutan untuk Indonesia berdaulat dan juga petani yang sejahtera. Lanjut, ini adalah sebuah rumah pesannya Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadi itu adalah sebuah narasi garis besarnya,
Jadi apa sih yang kita bawa? Suasana pangan berkelanjutan, berbasis untuk Indonesia berdaulat dan juga petani sejahtera. Kemudian turunannya itu seperti apa? Bagaimana nih bisa diturunkan mengenai pesan-pesannya? Ada 3 hal. Yang pertama, kita bisa menyampaikan mengenai optimalisasi sarana dan prasarana produksi pertanian bagi petani yang sejahtera dan juga agar mereka itu lebih produktif. Yang kedua, terkait dengan kegiatan revolusi regulasi untuk percepatan transformasi program dan juga kebijakan. Dan yang terakhir itu adalah kolaborasi merah putih untuk pertanian. Jadi di sini yang di atas itu adalah narasi garis besarnya, dan yang turunannya ini adalah pesan-pesan kunci yang dapat mendukung dari narasi pilar kita tersebut. Nah, di sini juga kita sudah petakan juga mengenai proof point-nya. Jadi ada 3 hal dari masing-masing key message ini, di mana kalau misalnya kenapa sih kita mengangkat isu ini, fact-nya itu, faktanya itu adalah di bawah sini, apa yang telah kita lakukan selama ini. Kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang optimalisasi sarana dan prasarana untuk produktivitas petani. Di sini kita melihat bahwa proof point-nya input itu sudah tersedia juga lebih awal, di mana alokasi pupuk itu sudah dapat ditembus sejak 1 Januari 2025, jadi di awal tahun kemarin itu sudah menembus 9,55 juta ton. Terus kemudian juga pemutahiran penerima via ERDKK untuk ketepatan sasaran. Yang kedua, itu adalah produksi padi yang juga meningkat, di mana produksi beras 2025 diperkirakan mencapai 34,79 juta ton, di mana ini meningkat 13,54% dari tahun ke tahunnya. Dan yang terakhir adalah indikator kesejahteraan dari NTP, dari nilai tukar petaninya, di mana di September tadi, di September 2025, kita menangkap adanya sebuah kenaikan sebanyak 0,63% dibandingkan dari Agustus 2025, di mana kenaikan ini nilai tukar yang dibayarkan kepada petani itu lebih tinggi dibandingkan dari LB-nya, apa yang dibayarkan. Kemudian untuk proof point yang kedua, di sini ada beberapa regulasi yang kita pakai kata-katanya itu sebuah revolusi ya, karena ada sebuah terobosan-terobosan baru yang sangat cepat dan juga luar biasa dari Pak Mentan juga. Yang pertama ini kita mulai dulu dari Perpres nomor 6 tahun 2026 yang menegaskan prinsip penyaluran pupuk subsidi itu agar tepat dari sisi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu dan juga penerimanya, lebih tepat sasaran untuk efisiensi dan juga ketertiban dari distribusi. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan Permentan nomor 15 tahun 2025 terkait dengan aturan pelaksana end-to-end agar eksekusi itu juga dapat lebih terukur. Dan yang terakhir adalah Permentan nomor 4 tahun 2025 mengenai pembaruan teknis alokasi atau head pupuk yang subsidi untuk mempercepat implementasi dan juga memperkuat kepastian tata kelola. Kemudian yang ketiga, kolaborasi merah putih. Apa sih yang telah kita lakukan? Kenapa kita mengangkat sebuah isu ini? Yang pertama adalah pengembangan pertanian berbasis desa. Di sini di mana Kementan dan juga Kemendes itu juga telah menggerakkan gerakan nasional pangan merah putih untuk mengoptimalkan peran desa mendukung swasembada dan juga rantai pasok MBG. Yang kedua, itu adalah program dari Brigade Pangan itu sendiri, di mana eksekusi lapangannya hingga Februari 2025 itu telah terbentuk 1.771 brigade di 12 provinsi, di mana melibatkan Pemda, pemilik lahan, dan dunia usaha untuk optimalisasi lahan. Jadi sebuah kolaborasi yang sangat besar dan masif. Dan yang terakhir adalah rantai distribusi input hingga titik serah, di mana penguatan mekanisme ini sendiri juga telah dilakukan. Jadi ini Bapak Ibu, untuk narasinya di tahun 2026, apa sih akan kita gaungkan terkait dengan suasana pangan berkelanjutan untuk Indonesia berdaulat dan juga petani sejahtera. Lanjut. Jadi swasembada pangan yang berkelanjutan itu bukan sekedar mengenai target produksi. Target produksi itu baik, tapi satu hal lagi yaitu adalah bagaimana kita dapat memastikan agar petani itu lebih dapat sejahtera melalui produktivitas, melalui tata kelola yang tepat sasaran, dan juga kolaborasi nasional yang kita lakukan. Lanjut.
Kemudian, sebentar lagi masuk ke 2026, ini ada beberapa agenda yang kita propose untuk dapat dilakukan selama 100 hari ke depan di tahun 2026. Yang pertama itu adalah menyusun narasi besar dan juga key message lintas program. Kalau tadi sudah ada message-nya secara garis besar, secara narasinya, dan ini bisa dapat diturunkan nanti ke di setiap dirjen-dirjen dan unit-unit pelaksana dari Kementan, agar lebih spesifik. Yang kemudian juga, kemarin kita dapat info juga bahwa dulu ada yang namanya Suara Kementan, dan harapannya Suara Kementan ini sebuah inisiasi yang sudah bagus juga, dapat lebih digaungkan lagi, untuk menjadi sebuah Agricom Task Force. Nanti kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan Agricom Task Force ini sendiri. Kemudian yang ketiga, di mana penyuluh ini adalah salah satu sebagai garis terdepan ya dari Kementan untuk menjangkau petani. Kita mengharapkan juga adanya sebuah template paket komunikasi penyuluh. Jadi penyuluh itu dibekali oleh beberapa template-template komunikasi yang membuat mereka itu menjadi lebih siap sedia juga. Yang keempat, ini dari sisi hubungan dengan media, karena media adalah salah satu stakeholder yang paling penting juga bagi Kementan. Kita berharap bahwa kita juga dapat menyusun sebuah SOP untuk bagaimana merespon media itu secara lebih cepat, lebih transparan, dan juga untuk bagaimana menerima permintaan informasi dari mereka. Dan yang kelima adalah merancang kolaborasi implementatif dengan berbagai stakeholder, khususnya untuk generasi muda, yang tadi untuk meningkatkan inisiatif dari petani milenial dan sebagainya. Lanjut. Nah, bagaimana sih untuk menurunkan narasi besar tadi mengenai swasembada pangan? Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita turunkan masing-masing. Yang pertama, untuk membuat konten strategi di own media kita, di TikTok, Instagram, di X, YouTube, dan website. Jadi garis besarnya udah ada, Bapak Ibu tinggal turunkan saja bagaimana kita untuk mengangkat satu postingan itu, terus kemudian temanya apa sesuai dengan narasi garis besar kita. Yang kedua juga adalah pembuatan dari agenda setting dan juga media relations dalam setiap pembuatan press release, dalam setiap pembuatan kalimat ataupun standby statement yang ingin kita sampaikan kepada media. Lalu juga terkait dengan counter naratif dan isu manajemen, di mana yang tadi bahwa kita sebagai sebuah kementerian yang harus adaptif juga terhadap sebuah isu, kita juga harus bisa adanya sebuah counter isu dan juga isu manajemen yang berkelanjutan. Yang keempat terkait dengan stakeholder engagement strategi, jadi ketika Bapak Ibu bertemu dengan berbagai stakeholder, baik itu penyuluh, regulator, ataupun juga satu komunitas, ini dari narasinya juga bisa diturunkan. Dan juga dari internal communication strategi, khususnya bagi kita sendiri di Kementan, dan juga untuk executive visibility strategi. Jadi ini terkait dengan misalnya untuk mempositioningkan dari Pamentan dan juga Pawamentan, bisa dimasukkan juga narasi tersebut. Lanjut. Nah, bagaimana untuk kita memulainya, komunikasinya? Sebenarnya yang pertama itu kita harus membuatnya itu keep it simple, sederhana, sesuai dengan narasi. Kemudian juga buat unik, kalau bisa unik itu menjadi satu yang bisa apa ya, kalau orang sekarang kan bilangnya bisa lebih tren, FYP kayak gitu ya, masuknya di situ, menjadi lebih unik. Tapi juga sesuai dengan visi dari Kementan. Dan ini yang paling penting, yang juga kita bold, yaitu adalah konsisten. Jadi ada satu narasi tunggal penuh yang secara konsisten yang kita sampaikan. Jadi kita paham secara garis besar tadi isunya apa, dan itu yang kita turunkan secara terus-menerus selama 1 tahun ke depan. Kemudian juga kita lindungi dan juga mempromosikan terkait dengan isu dan kebijakan dari Kementan. Itu menjadi salah satu kunci bagaimana keberhasilan komunikasi publik juga. Lanjut, mengenai Agricom Task Force. Nah ini mungkin saya hanya sekilas aja untuk menggambarkan, di mana di sini kita mengharapkan adanya yang tadi Suara Kementan bisa diaktifkan menjadi Agricom Task Force ini. Fungsinya untuk apa? Yaitu adalah mengonsolidasikan komunikasi program Kementan menjadi satu narasi nasional yang konsisten, didukung dengan data, cepat merespon isu, dan juga mampu menggerakkan partisipasi publik. Di dalamnya ada apa aja? Yang pertama itu ada pastinya kepala dari task force itu sendiri, menjadi pusat data pesan, menjadi data bank data untuk konten dan juga kreatif dari Kementan, menjadi untuk bagian dari media relations dan juga rapid response.
Kemudian ada digital listening juga, pemantauan dari segi media, baik media konvensional maupun media online, karena isu-isu itu juga harus kita pantau, dan juga regional dan juga field activation, di mana kita Indonesia tersebar dari berbagai provinsi, tentunya Kementan juga harus dapat merangkul masing-masing isu dari setiap bagian-bagian maupun daerah tersebut. Lebih lanjut, next. Di sini tujuan operasionalnya yang pertama itu bisa juga adanya sebuah satu narasi tunggal, single source of truth. Jadi kalau mau melihat sebuah kepastian keakuratan isu, kita mengacunya kepada Agricom Task Force. Kemudian juga mempercepat respon dari isu tersebut, menguatkan komunikasi yang berbasis data, serta meningkatkan trust dan juga partisipasi dari berbagai stakeholder. Lanjut. Ini untuk fungsi utamanya juga dan juga KPI-nya, dan kita mengharapkan dengan adanya pengaktifan secara Kementan menjadi Agricom Task Force ini, kita itu bisa menjadi kementerian yang resilience, bisa cepat dan juga tepat dalam merespon sebuah isu. Kemudian juga adanya sebuah konsistensi dan juga disiplin narasi atau governance-nya itu keterbukaan kepada masyarakat juga. Kemudian juga kinerja komunikasinya baik dari produktivitas konten, kemudian kualitas distribusi dan juga media engagement menjadi lebih baik, serta juga ada perubahan sentimen tonalitas yang lebih baik juga terhadap isu-isu pemerintahan kita, kemudian share of voice, partisipasi publik, dan juga trust signal yang diberikan oleh masyarakat kepada kita. Kurang lebih demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan narasi dan juga riset yang kita lakukan terhadap Kementerian Pertanian. Nanti lebih lanjut bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kasih aplaus untuk Ibu Marcella. Ya, terima kasih Bu Marcella yang telah memaparkan bagaimana hasil surveinya. Ternyata kalau saya sebagai wartawan, saya akan melihat yang agak jelek-jeleknya dikit. Misalnya tadi disebutkan 84,8% publik belum memahami apa tugas Kementan. Nah, itulah kemudian peran kita semua. Ternyata publik belum kenal gitu, belum kenal fungsinya apa gitu Kementan gitu. Karena sekarang yang lebih banyak digaungkan adalah swasembada pangan. Padahal Kementerian Pertanian di daerah, Bapak dan Ibu-ibu sini semua kan bukan hanya ngurusin beras, ngurusin jagung, tapi ngurusin ada yang peternakan, ada yang perkebunan, ada yang hortikultura begitu ya. Banyak komoditas-komoditas di Kementerian Pertanian, mungkin ada ratusan begitu ya. Jadi ternyata ya, kalau saya ngeliat, saya tulis nih gitu, ternyata publik belum banyak mengenal karena di atas hampir 84,8 gitu ya, besar sekali gitu ya. Nah, saya nggak akan mengulas lagi karena memang tadi Ibu Marcella telah memaparkan bagaimana strateginya ke depan, ya, bagaimana kemudian kita harus berbuat begitu, apa yang kita harus lakukan di tahun 2026. Tapi menurut saya ada catatan sedikit Bu Marcella, bahwa Kementan tahun depan itu kalau tadi kan hanya fokus swasembada pangan. Ke depan pemerintah itu akan mendorong hilirisasi, Kementerian Pertanian akan mendorong hilirisasi dan peningkatan produksi unggas kalau nggak salah. Nah ini juga akan seharusnya menjadi PR ke depan karena itu menjadi dua prioritas lagi yang akan dilakukan Kementerian Pertanian. Nah, sekarang ini ada Ibu Umi Salamah yang akan bagaimana melihat dari sisi akademisi bagaimana harusnya gitu ya. Narasi yang harus disampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu ini ke masyarakat, ke media juga ya. Masyarakat akan terkait dengan langsung, media juga akan membawa informasi yang kalau hasilnya jelek akan lebih ramai gitu. Monggo Ibu Salamah. Terima kasih Pak. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Umi Salamah dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Saya boleh dipanggil Mbak Umi karena kalau di FISIP tidak ada Bapak dan Ibu, cuma ada Mas dan Mbak ya. Ini sebetulnya satu bentuk disinformasi ya, karena ini kebohongan publik yang dilakukan secara intensional dan menyenangkan untuk saya terutama ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya bicara mengenai membentuk advokasi oleh pegawai atau employee advocacy ya. Kita akan bicara dulu mengenai apa itu komunikasi publik,
hal yang selama ini sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu ya, secara sadar, secara terencana ya. Namun sebenarnya dampaknya seperti apa kalau kita melakukannya secara efektif ya. Berikutnya. Ya, kita akan memahami seperti apa komunikasi publik ya, apa dan mengapa komunikasi ini diselenggarakan secara efektif. Lalu apa sih sebetulnya yang bisa menopang komunikasi publik? Yang saya garis bawahi adalah komunikasi internal, yaitu komunikasi yang dilakukan di dalam organisasi Kementerian Pertanian sendiri ya. Lalu komunikasi internal kaitannya dengan keterlibatan dari Bapak Ibu dan seluruh pegawai Kementerian Pertanian RI serta employee advocacy. Terakhir, saya akan paparkan mengenai advokasi oleh pegawai di Kementerian Pertanian RI yang berbasis riset. Ceritanya saya nggak mau kalah nih sama Mbak Fani ya, karena ini basis riset yang merupakan salah satu tesis di program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Berikut. Apa dan mengapa komunikasi publik perlu diselenggarakan secara efektif? Silakan, berikut. Apa sih sebetulnya komunikasi publik itu? Kadang-kadang kita sebutnya komunikasi sektor publik. Kadang-kadang bilangnya komunikasi pemerintah ya. Lalu ada yang bilang GPR, Government Public Relation ya, disingkat GPR. Lalu ada yang bilang juga PR politik, komunikasi kebijakan pemerintah ya. Nah, komunikasi publik ini adalah istilah yang paling tepat yang dilakukan oleh badan publik. Kalau namanya GPR, dia tuh tereduksi karena hanya mengadopsi prinsip-prinsip yang diselenggarakan oleh PR di sektor swasta ke pemerintahan. Padahal komunikasi publik itu orientasinya adalah pada siapa Pak, Bu? Sesuai namanya publik. Jadi kalau namanya komunikasi pemerintah salah kaprah. Bukan pemerintah yang penting. Yang penting adalah publik ya. Nah, ini setiap aktivitas yang dirancang oleh badan publik tujuannya adalah menyampaikan informasi. Tapi nggak cukup sampai di situ. Harus membuat publik memahami. Lalu apalagi? Harus menjelaskan mengapa kemudian sebuah kebijakan itu disusun, dibuat. Dan kenapa kebijakannya harus seperti itu. Jadi harus ada why-nya. Karena komunikasi publik ini penting untuk menegakkan legitimasi dari pemerintah secara umum maupun Kementerian Pertanian RI secara khusus. Keberadaan Bapak dan Ibu itu di Kementan, tusinya apa? Apakah itu berdampak pada publik? Kalau publik merasa tidak berdampak, berarti Bapak dan Ibu kehilangan legitimasi itu. Tapi kalau komunikasi publiknya efektif, legitimate, Bapak dan Ibu menjalankan tusi dengan baik. Ya. Berikutnya adalah mempromosikan nilai atau values yang diakui. Ini nanti kita bahas ya. Setelah itu adalah memperkuat kohesi sosial. Jadi kalau komunikasi publik itu cenderung membelah masyarakat, dia menyangkal atau mengkhianati tujuannya sendiri karena tujuan komunikasi publik adalah mempererat kohesi sosial bangsa Indonesia. Ya. Berikut. Nah, fungsinya adalah jadi untuk menyampaikan informasi, untuk memberikan penjelasan, untuk mempromosikan nilai-nilai, dan terakhir, ini yang paling susah nih Bapak Ibu, membangun dialog. Jadi nggak cuma satu arah, dia minimal dua arah. Kalau berbagai arah berarti semakin baik, karena berarti ada dialog dengan berbagai pemangku kepentingan. Pusing udah pasti, ya itu adalah tantangan dari seorang pelaksana dari komunikasi publik. Berikutnya, nah yang terakhir kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Nah nanti saya kasih tahu di terakhir ya. Ini nilai-nilai yang harus dipromosikan oleh semua
pelaku komunikasi publik yang ada di Indonesia. Kira-kira Bapak Ibu kenal nggak nilai-nilai ini? Kemanusiaan, kohesi sosial, demokrasi, keadilan sosial. Yang terakhir tuh ketuhanan. Kira-kira itu apa Bapak Ibu? Tadi ada ibu yang ngangguk-ngangguk. Itu nilai apa? Biasanya dibutuhkan sekitar 20 detik untuk Bapak dan Ibu memahaminya, kemudian oh ini. Ada yang udah tahu? Pancasila. Makasih Pak, ya. Pancasila. Kalau dikocok ya dan kemudian dipakaiin istilah bahasa Inggris kayaknya keren banget ya. Tapi inilah sebetulnya nilai atau values yang harus dipromosikan oleh Bapak dan Ibu selaku humas pemerintah alias pelaku komunikasi publik. Harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Harus membangun kohesi sosial, mengarah kepada keadilan sosial, mengusung nilai-nilai demokrasi dan religiusitas. Ya, ini harus selalu ada di setiap tindakan Bapak dan Ibu dalam berkomunikasi dengan publik. Karena ini nilai-nilai yang mau disampaikan. Ini loh kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal buat kita. Ya, karena sudah disepakati oleh founding fathers kita. Berikut. Nah, ini favorit saya. Saya ingin memberikan gambaran seperti apa kompleksitas dari ekosistem informasi yang ada sekarang. Dan seperti apa tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu di dalam menyelenggarakan komunikasi publik. Kita mulai dari atas ya. Aktornya banyak. Ada siapa aja? Ada platform daring, ada media. Media juga macam-macam. Ada media internal, ada media eksternal, ada media massa, ada media sosial ya. Lalu ada civil society, organisasi non pemerintah. Ya, ada warga, macam-macam ya. Lalu tantangan dan peluangnya, digitalisasi, gerakan daring ya, protes mungkin, gerakan-gerakan protes, disrupsi pada media, lalu yang ini yang paling penting, gangguan informasi. Baik itu misinformasi, disinformasi, malinformasi ya, gangguannya banyak sekali. Termasuk juga hate speech yang kemudian membelah masyarakat, polarisasi ya. Nah, dalam ekosistem informasi yang seperti ini, Bapak dan Ibu berada sebagai pelaku komunikasi publik. Konteksnya adalah sekarang nih Bapak Ibu, yang paling kiri. Kepercayaan publik rendah. Survei yang dilakukan oleh Edelman di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya kepada bisnis ketimbang pemerintah. Coba bayangin Pak, Bu, lebih percaya pada bisnis ketimbang pemerintah. Bisnis itu jelas-jelas orientasinya profit. Sementara pemerintah mengeluarkan kebijakan dan menyelenggarakan layanan publik. Tapi yang berorientasi pada profit lebih dipercaya daripada penyedia barang publik. Ini menyedihkan sebetulnya. Lalu ada kebutuhan, ini Bapak Ibu PPID lebih tahu nih ya, perlu informasi yang terpercaya, itu masyarakat. Makanya kemudian banyak cari tahu, banyak tanya, banyak kemudian berinteraksi di berbagai media. Lalu juga ada ekspektasi partisipasi yang lebih besar dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Jadi nggak bisa saat ini kebijakan hanya dilakukan di dalam institusi pemerintah saja. Dia harus tektok dengan publik, terutama publik yang ada di eksternal, karena tuntutan partisipasi dan pengaruhnya semakin besar. Ya, pendekatan top down, pendekatan one way itu sudah nggak berlaku lagi di dalam ekosistem informasi yang seperti ini. Aduh, kok aus ya? Gak apa-apa nanti. Nah, dari sini kemudian komunikasi publik yang efektif itu
perlu diselenggarakan dengan memanfaatkan dua pilar. Ini pilar yang tengah, Bapak Ibu. Harus ada kelembagaan dan tata kelola, di mana kemudian mandatnya betul-betul jelas, struktur organisasinya juga betul-betul menempatkan komunikasi publik di tempat yang strategis, lalu ada resources, anggaran, orang, mesin, metode ya, medianya juga, lalu koordinasi. Ini pasti yang paling sering dihadapi oleh Bapak dan Ibu terutama di pemerintahan. Koordinasi adalah salah satu hal yang tricky ya. Nah, yang pilar kedua adalah elemen dari komunikasi strategis. Bagaimana kemudian strategi, perencanaan itu perlu disusun sebelum komunikasi publik diselenggarakan berbasis pada data dan insight yang sudah disampaikan oleh Mbak Fani tadi sebagian, lalu harus ada evaluasinya, lalu ada campaign tertentu, ada nilai-nilai dan kemudian program-program yang sengaja disampaikan kepada publik, plus komunikasi internal. Nanti kita bahas mengapa penting komunikasi internal. Karena kalau dua pilar ini berjalan, outcome atau hasil secara jangka menengah maupun jangka panjang itu luar biasa buat lembaga pemerintah, terutama kementerian seperti Kementerian Pertanian ini. Karena kebijakan dan pelayanannya akan meningkat. Karena terus-menerus mendapatkan masukan dari publik, ya. Transparansi, integritas, akuntabilitas, partisipasi stakeholder juga meningkat. Resiliensi terhadap gangguan informasi di masyarakat juga semakin kuat, ya. Karena masyarakatnya jadi kritis dan tidak cepat percaya kepada hoax. Lalu kemudian dialog dan ko-kreasi dengan pemangku kepentingan. Nah, secara jangka panjang sekali demokrasi kita akan jadi lebih kuat kalau komunikasi publik efektif. Lalu kepercayaan warga kepada institusi pemerintah juga semakin tinggi. Karena kita sudah bekerja untuk itu, ya. Dan perkembangan atau pertumbuhan menjadi makin inklusif karena kita sudah berusaha melibatkan publik secara menyeluruh, ya. Baik, berikutnya. Nah, pilar kedua setelah tadi ya, tata kelola dan kelembagaan yang penting sekali untuk komunikasi publik adalah komunikasi strategis. Bagaimana perencanaan dan strategi, pengelolaan data dan insight penting sekali untuk jadi basis menyusun strategi komunikasi dan juga jangan lupa setelah dikerjakan harus ada monitoring dan evaluasi. Ada kampanye di situ dan terakhir mudah-mudahan kelihatan nih komunikasi internal ya. Yang ada di dalam organisasi akan tercermin keluar organisasi. Ya, berikut. Nah, ini komunikasi zaman dulu, di mana ada mengirim pesan, ada pesannya, ada medianya, dan ada penerima pesan. Seakan-akan semuanya linear, dan kemudian ada feedback, mulai lagi ada pesan yang dikirim. Ya. Tapi sejatinya Bapak dan Ibu, komunikasi yang terjadi setiap saat bentuknya seperti berikut. Berikutnya. Iya. Seperti angin ribut. Apa yang mau kita sampaikan bisa diterima secara berbeda dengan pemangku kepentingan yang menjadi target audiens kita. Maksudnya merah jadi biru. Maksudnya hijau jadi kuning gitu ya. Ada dispersi di situ dari komunikasi yang sejatinya mau dimaksudkan untuk publik ya. Jadi terus-menerus harus dipantau, dievaluasi dan kemudian diintervensi. Itu terus yang dilakukan. Makanya kemudian menjadi pelaku komunikasi publik adalah pekerjaan dengan komitmen tinggi 24 jam 7 hari. Handphone gak boleh mati ya Bapak Ibu, betul ya kayak gitu ya. Berikut. Nah, kita sebagai pelaku komunikasi publik harus mengadopsi pendekatan komunikasi strategis
yang mempertimbangkan tidak hanya kepentingan meso. Kalau meso itu berarti di level Kementerian Pertanian RI, tapi juga makronya. Seperti apa lingkungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, lingkungan maksudnya environment, medianya seperti apa, sosial, budaya. Jadi semua itu harus jadi pertimbangan bagi seorang pelaku komunikasi publik. Apa dampak politiknya, apa dampak ekonominya, apa dampak sosial budayanya, ya. Ketika satu komunikasi itu diselenggarakan, juga di micro level, bagaimana dampaknya terhadap individu-individu yang terlibat, ya. Jadi seorang pelaku komunikasi publik tidak mementingkan apa yang mau disampaikan ke publik, tapi justru melihat seperti apa aspirasi, kebutuhan, keinginan publik untuk diserap dan kemudian diolah, dikelola untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan publiknya. Jadi pendekatannya adalah outside in, bukan inside out. Ini bukan film ya, tapi outside in itu filmnya semua pelaku komunikasi publik. Ya. Berikut. Nah, ini implementasinya, komunikasi strategis ya dalam komunikasi publik. Jadi fondasinya adalah visi, misi, nilai ya. Visi misi itu dari Kementerian Pertanian RI, nilainya yang tadi Bapak Ibu jangan lupa Pancasila, kita udah hafal dari SD ya. Jangan dilupakan dalam setiap pekerjaan. Lalu ada aplikasinya. Identifikasi masalah, tujuannya apa, lalu implementasinya ada di sini ya. Ada riset, ada analisis stakeholder, ada identifikasi atau segmentasi, lalu kemudian strategi pesan, sebagian sudah disampaikan tadi oleh Mbak Fani ya. Lalu taktiknya, timeline, budgetnya berapa, orang yang terlibat siapa aja, dan jangan lupa hasil yang bisa diukur. Ini adalah pendekatan komunikasi strategis, jadi harus selalu ada di dalam setiap upaya komunikasi publik yang diselenggarakan oleh Bapak dan Ibu. Ya. Berikut. Nah, ini komunikasi internal, pilarnya komunikasi strategis, yang merupakan pilarnya komunikasi publik. Ya. Jadi ada pilar di dalam pilar gitu ya. Silakan. Berikut. Komunikasi internal ini intinya ada 4 hal. Bagaimana keselarasan antara apa yang dilakukan oleh tim Bapak Ibu terhadap tujuan keseluruhan dari organisasi, yang dalam hal ini adalah Kementan RI ya. Lalu, nah ini yang penting dan ini yang sering banget jadi masalah. Bagaimana kemudian memberikan pegawai suara, kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya ya. Di mana-mana komunikasi di dalam organisasi yang paling sulit itu bukan komunikasi dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Kalau tidak ada yang dari bawah ke atas, komunikasi internal tidak akan sehat ya. Karena kita tidak pernah memberikan kesempatan untuk pegawai memberikan masukan ya. Karena dengan cara menyelaraskan, memberi voice, kita kemudian membangun identifikasi dari pegawai bahwa mereka itu paham dan yakin tentang tujuan dan sasaran yang dimiliki organisasi. Semuanya ini penting nih, alignment, voice, identification ini untuk membangun di bawah nih nggak kelihatan apa yang dinamakan dengan dialog. Dialog itu nggak cuma satu arah, tapi juga menyampaikan informasi sekaligus mendengar masukan tentang informasi tersebut dan memfasilitasi diskusi. Ini penting untuk dibangun di dalam budaya kerja seluruh pelaku komunikasi publik. Supaya apa? Supaya terbiasa untuk
mengimplementasikan komunikasi strategis yang menjadi basis dari komunikasi publik. Ya. Berikut. Nah, saya ingin Bapak dan Ibu sebentar ya membaca ini dan merefleksikan di dalam hati, boleh juga dicatat ya. Menurut pikiran, perasaan, pengalaman Bapak dan Ibu saat ini nih ya, dijawab boleh dengan nggak usah dikasih angka ya, positif, negatif atau netral. Pertanyaan atau pernyataan di sini itu jawabannya apa aja, di dalam hati aja ya, nggak apa-apa, nggak usah di-share. Pertama nih, cara berkomunikasi dengan pegawai yang digunakan oleh Kementan RI sudah membantu. Wah, kalau dari wajahnya serius banget nih. Kayaknya nggak terlalu positif. Oh, bercanda ya. Oke. Nomor 2, Bapak Ibu. Informasi yang diinginkan pegawai mengenai Kementan RI sudah terpenuhi. Positif, negatif, atau netral? Wah, ambivalen juga nih kayaknya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, disimpan dulu aja ya Bapak Ibu. Ini rahasia. Rahasia antara Anda dengan Tuhan, karena saya juga nggak tahu ya. Saya sebagai pegawai senantiasa mendapatkan informasi terbaru tentang Kementan RI. Senantiasa. Aduh, senyumnya penuh arti sekali Bu. Ya, I feel you. Ya, oke. Nomor 4, jajaran pimpinan Kementan RI memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mohon disimpan saja dalam hati dulu ya. Nanti kalau ditanya sama atasan baru Bapak dan Ibu ngomong ya, diskusi ya. Aduh, senyumnya lebar banget. Saya jadi oke, saya paham nih jadinya ya, suasana kebatinannya. Atasan langsung, terakhir ya, saya bacakan karena nggak kelihatan. Atasan langsung Bapak dan Ibu di Kementan RI memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Serius banget mukanya. Ada yang cengar-cengir, kayaknya ingat sesuatu ya. Baik. Berikutnya. Tenang, ada 10 pertanyaan ya. Oke. Saya merasa puas atas kesempatan menyampaikan pendapat di Kementan RI. Aduh, ada yang senyumnya langsung. Sip? Oke. Udah ya, disimpan aja. Pendapat dan pandangan saya dianggap serius di Kementan RI. Oke. Berikutnya ya, nomor 8. Saya tertarik dengan hal-hal yang terjadi di Kementan RI. Ini tentang Anda ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sepertinya sih kebanyakan positif ya. Nomor 9, saya peduli dengan masa depan saya di Kementan RI. Iya dong, masa sih Bu, saya nggak peduli ya. Nah, nomor 10 terakhir ya. Saya berupaya keras membantu Kementan RI mencapai tujuan. Kalau yang terakhir ini ya, terakhir ini dan 3-nya ini jawabannya cenderung netral ke negatif. Berarti ada masalah dengan komunikasi internal yang Bapak dan Ibu alami. Ya. Dan perlu ada perbaikan. Itu refleksinya ya Bapak Ibu. Jadi berikutnya. Next. Iya. Jadi komunikasi internal ini adalah seperti apa efektivitas media komunikasi untuk pegawai sejauh ini ya. Seperti apa kemudian pegawai itu merasa mendapatkan informasi yang dibutuhkan, seperti apa komunikasi pimpinan, komunikasi atasan, dan bagaimana menyampaikan aspirasi, dan bagaimana aspirasi itu didengar oleh jajaran pimpinan maupun atasan. Itu adalah kualitas dari komunikasi internal yang membangun cara Bapak dan Ibu berpikir, merasa, dan bertindak untuk merasa terlibat sebagai pegawai. Employee engagement. Think, feel, do. Ya. Kalau yang kiri itu tidak terpenuhi, biasanya yang ini nih
jadi netral atau negatif. Prasyaratnya di situ ya. Mengapa saya bahas ini jauh-jauh ya, banyak-banyak ya, panjang-panjang? Karena ini employee engagement ini adalah basis untuk berikutnya. Berikut. Next boleh? Aduh ini udah kelamaan jadi nggak tegang lagi ya. Berikut slide-nya. Next. Nah, basis bagi employee advocacy. Ketika Bapak dan Ibu menjadi agen perubahan, bagaimana Bapak dan Ibu mendukung, membela, memperjuangkan satu tujuan, kebijakan, kepentingan ya, untuk membantu menemukan suara atau voice, mengakses informasi, membuat pilihan yang tepat untuk mengempower publik dalam hal ini ya, yang bertujuan mempengaruhi keputusan, memastikan hak, promosi inklusi baik individu, kelompok, profesional, yang dalam hal ini, dalam pertemuan ini ranahnya adalah untuk kebijakan publik ya, mendorong perubahan dan mempromosikan produk kebijakan. Employee engagement itu basis untuk employee advocacy. Kalau Bapak dan Ibu tidak merasa bahwa Bapak berpikir, merasa, dan mau berbuat untuk kepentingan organisasi, tidak ada employee advocacy. Jadi prasyaratnya harus dipenuhi terlebih dahulu dengan komunikasi internal tadi untuk membangun employee engagement menuju employee advocacy. Berikut, ini slide paling penting. Berikut, ya, ini penting sekali ya. Kalau think, feel, do-nya sudah dapat, Bapak dan Ibu akan jadi advokat buat Kementerian Pertanian RI. Advokat itu bergerak didasarkan pada motivasi di dalam diri sendiri, bukan dari luar. Jadi Bapak dan Ibu sendiri punya misi dan tujuan untuk menjadi advokat kebijakan dan pelayanan publik yang disampaikan secara luas kepada publik. Tapi tanpa employee engagement, think, feel, do yang dibangun melalui komunikasi internal tadi, yang ada adalah cyber troops. Disuruh, dikomando, dikontrol, disuruh lapor. Itu tanpa employee engagement, employee advocacy akan jadi cyber trooping. Bedanya adalah tadi tidak tergerak sendiri, digerakkan oleh command and control. Ya. Berikutnya. Nah, ini slide saya yang terakhir dan paling penting. Satu riset untuk lulus tesis S2 di program ilmu komunikasi pasca sarjana di Salemba ya, yang ditulis oleh salah satu pegawai Kementan karena dia sangat concern soal employee advocacy. Udah tahu namanya mungkin Bapak dan Ibu? Dewi 2024. Kenal? Enggak. Tapi kalau saya bilang Mbak Elis, tahu? Mbak Elis Raga Dewi, itu mahasiswa bimbingan saya ya kebetulan Bapak Ibu ya, yang membuat survei untuk tesisnya tersebut, survei terhadap 338 pegawai Kementan yang merupakan pengguna media sosial. Ini survei kuantitatif, jadi betul-betul hipotesanya ada berapa belas waktu itu ya. Tapi yang terbukti di Kementerian Pertanian RI adalah kalau pegawai itu tergerak untuk membela Kementerian Pertanian, biasanya didasari oleh motif individual, yaitu altruis dan enjoyment. Karena dia senang dan karena dia suka menolong organisasinya agar tetap dipercaya oleh publik. Jadi motifnya motif individual, bukan disuruh, dikomando atau dikontrol. Ya. Nomor 2, kalau
pegawai itu merasa bahwa hubungan dengan Kementan RI berbasis pada trust, kepercayaan, komitmen, bisa saling cek dan recheck antara atasan dengan bawahan, lalu merasa puas dengan hubungan dengan Kementan. Baru jalan employee advocacy itu. Ya. Yang ketiga, kalau pegawai Kementan merasa bahwa ada transparansi dalam komunikasi di Kementan sendiri, bahwa ada titik ya di mana informasi itu tercukupi, ada unsur partisipasi dan akuntabel ya. Ini basis banget ya, terutama untuk PPID. Tapi bukan keluar ke dalam. Ya. Keempat, ada pemberdayaan pegawai. Jadi ada motivasi di dalam diri pegawai itu bahwa saya tuh punya makna loh dalam menjalankan pekerjaan ini. Saya juga punya kompetensi. Saya bisa menentukan arah dari organisasi ini dan punya dampak terhadap organisasi. Jadi ada motivasi di dalam. Ingat, dengan motivasi di dalam inilah yang membedakan antara advokat dengan cybertruck. Ya. Berikutnya, bukan, maksudnya berikutnya maaf ya. Balik lagi boleh? Nah, identifikasi pegawai terhadap organisasi ini dibangun dengan komunikasi internal. Jadi ada, Kementan itu adalah bagian dari diri saya. Kalau Kementan buruk, saya juga bisa dapat dampak buruk. Kalau saya melakukan sesuatu, Kementan akan mendapatkan dampak yang positif dari tindakan saya. Jadi ada upaya itu, jadi dibangun dengan komunikasi internal yang bertujuan membentuk think, feel, do. Ya. Terakhir, yang paling bawah nih, ya nggak kelihatan mungkin, keterlibatan di media sosial. Kalau aktif secara secara aktif tuh betul-betul engage betul di berbagai platform media sosial, maka dia cenderung untuk melakukan employee advocacy. Ya, ini jarang-jarang ada kementerian yang punya data luar biasa untuk mendukung faktor-faktor yang bisa memicu employee advocacy. Dan itu dilakukan oleh pegawai Kementan sendiri. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Alice. Berikutnya. Bikin tegang ya ini. Nah, mari kita diskusi ya. Dari sini saya ucapkan berikutnya terima kasih banyak dan selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kita kasih aplaus lagi untuk Mbak Umi. Karena kalau saya manggil ibu berarti ibu-ibu. Tadi Mbak Umi sudah mengatakan bagaimana komunikasi internal itu menjadi kunci. Ya, sebelum ke eksternal, benahi dulu komunikasi internal. Begitu kan? Karena ini sangat penting ya. Karena kalau internalnya tidak jalan, bagaimana mau eksternal gitu ya. Bagaimana komunikasi antara bawahan dan atasan itu juga berjalan. Jangan sampai saya garis bawahi tadi cenderung ke atasan ke bawahan. Jadi ketika bawahan menyampaikan pendapat takut dimarahin, takut dipindahin tugas, itu yang kecenderungan yang terjadi begitu. Nah, kita masih punya waktu sampai jam 10 ya. Kalau sampai jam 10, sekarang jam 10 kurang 20 menit, saya lempar ke para peserta untuk diskusi. Pertanyaannya singkat dan padat karena waktu kita terbatas. Nanti insya Allah ada Pak Menteri untuk hadir untuk penyerahan anugerah ini gitu ya, seperti itu. Jadi sebutkan nama dari mananya gitu ya, dari Kementan pasti Kementan, tapi dari UPT atau bagian mana tolong disebutkan. Cukup 2 penanya saja gitu ya, karena waktu kita terbatas. Monggo Bapak yang pakai jaket merah, ibu-ibu ada nggak? Kalau nggak ada ya sudah di depan dua-duanya. Mas, monggo. Panitia, tolong singkat dan padat saja ya Pak.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, terima kasih diberikan kesempatan dan saya ucapkan banyak terima kasih atas informasi yang diberikan sangat luar biasa oleh kedua narasumber. Izin yang pertama ingin saya coba minta penguatan oleh Bu Umi terkait dengan nilai value, mulai dari humanity sampai ke ketuhanan yang berbasis pada Pancasila. Pertanyaan saya, kalau kita berbasis pada Pancasila, kenapa ketuhanan disimpan paling bawah, sementara Pancasila ada di bagian atas turun ke bawah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu merespon terkait bagaimana pejabat PPID dalam merespon informasi publik. Saya ingin mendapatkan coba tanggapan merespon dengan perkembangan teknologi AI yang ada saat ini, yang membuat terkadang informasi publik itu terkadang menjadi terpolarisasi. Ada yang dengan IA itu terkadang menjadi hoax, banyak yang di media sosial, kemudian biasanya tertutupi oleh informasi publik yang kita bangun sendiri secara real. Mungkin mohon itu mungkin diberikan tanggapan. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan Pak siapa tadi Pak? Nama saya insya Allah Bapak akan ingat terus. Siapa? Amin Nur. Amin, Pak Jadi Amin Nur. Bapak kalau berdua Bapak panggil Dan- nama saya. Amin. Terima dan kasih. Amin. Dari BRMP Tanaman Serealia Kementan. Oke, terima kasih Pak Amin. Selanjutnya Mas yang di sana. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, nama saya Andika Bakti, saya dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Nah, yang ingin saya tanyakan baik pada Mbak Umi dan mungkin juga nanti bisa ditambahkan oleh Mbak Stefani terkait dengan fenomena saat ini. Beberapa minggu, mungkin hampir 1 bulan belakangan ini, sering kita saksikan bagaimana komunikasi publik terjadi di Indonesia, khususnya dalam kasus bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Nah, berdasarkan komunikasi yang kita saksikan bersama, sebenarnya jika melihat dari tujuan kan komunikasi publik itu dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan serta partisipasi publik seperti yang disampaikan oleh Mbak Umi tadi. Nah, pertanyaan saya singkat saja, apa yang bisa kita pelajari atau kita ambil pelajaran dari komunikasi publik yang belakangan ini terjadi? Karena faktanya tujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik yang menjadi target dari instansi ini justru sebaliknya seperti itu. Nah, ini pasti ada sesuatu yang miss atau yang bisa kita pelajari agar di kemudian hari target yang ingin kita capai ini bisa terpenuhi dan tidak terjadi sebaliknya seperti ya mohon maaf yang selama ini terjadi. Mungkin itu saja pertanyaan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andika dengan Pak Amin yang telah bertanya. Nanti akan dijawab, mungkin kalau tadi hanya ditujukan ke Mbak Umi, saya persilakan Ibu Marcella untuk menjawab. Sekalian mungkin nanti akan kasih closing statement Bu, karena waktunya juga terbatas jam 10 gitu ya. Menjawab dan sekalian kasih closing statement untuk para peserta kita pada pagi hari ini. Monggo Ibu. Ibu. Terima kasih Pak. Menjawab pertanyaan Pak Amin ya. Wah Pak, pertanyaannya kritis banget. Saya suka nih ada pertanyaan seperti ini ya. Mengapa di Pancasila urutan dari ketuhanan itu nomor 1, sementara di saya urutannya paling bawah? Sebetulnya enggak Pak. Karena itu saya kocok aja supaya enggak ketahuan cepet. Ya, nilai-nilai tadi oleh Bapak dan Ibu. Saya samarkan dalam bahasa Inggris dan kemudian saya kocok ya. Jadi kalau kita lihat Pancasila itu sebenarnya berurutan Pak Amin dan Bapak Ibu sekalian.
Kalau orang itu ya, individu itu berketuhanan, dia akan sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Individu yang berketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan berusaha menjaga kohesi sosial persatuan Indonesia, ya. Kohesi sosial itu dijaga, dicek, diimbangi oleh sistem politik yang bernama demokrasi. Tujuan dari semua itu adalah keadilan sosial. Jadi urutannya seperti itu, Pak. Dari individu, kolektif, sistem politik yang tujuannya adalah social justice, keadilan sosial. Urutannya tetap. Cuma kebetulan saya kocok untuk mengecoh, ya. Nah, mohon maaf Pak Amin. Jadi tetap urutannya sesuai dengan Pancasila, ya. Jawaban yang kedua adalah soal AI. Semakin AI ini marak, ya, semakin justru banyak gangguan informasi. Sebetulnya enggak juga. Kalau Bapak dan Ibu selaku pelaku komunikasi publik senantiasa melakukan update terhadap informasi publik, yang muncul di AI itu adalah informasi yang Bapak dan Ibu update tersebut. Karena bagaimanapun AI itu adalah sebuah mesin yang selalu menyedot informasi yang ada di seluruh platform. Dan semakin informasi itu dianggap relevan terhadap prompts yang diberikan oleh penggunanya, maka kemudian gangguan informasi bisa dikurangi. Sekarang itu jadi, dulu kita sebut namanya search engine optimization, optimisasi mesin pencari. Sekarang enggak, namanya GEO, bukan SEO, ya, GEO, generative engine optimization, ya, itu yang terjadi. Semakin kita gencar menyampaikan informasi, memberikan pemahaman kepada publik, dalam hal ini secara tertulis di berbagai platform yang bersifat digital, maka AI itu dengan sendirinya juga akan mengambil apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu, terutama yang bergerak di PPID. Ya, itu Pak jawaban dari saya untuk Pak Amin. Ya, terima kasih. Ya, monggo dilanjutkan ke Bu Marcella. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya terkait dengan komunikasi kebencanaan ya Pak ya. Terkait dengan komunikasi kebencanaan nanti saya akan berikan sedikit pandangan saya, nanti ditambahkan lagi sama Mbak Umi. Jadi kalau kita melihat terkait dengan komunikasi kebencanaan, lesson learn-nya itu seperti apa sih? Yang pertama itu adalah ketika terjadi bencana, yang pertama itu adalah kita harus menunjukkan sebuah empati. Empati kepada khususnya kepada korban ataupun kepada pihak-pihak yang dirugikan dari bencana tersebut. Nah di sini dan juga harus ada sebuah kecepatan ketika merespon isu dan juga transparansi. Yang paling banyak sekali isu-isu yang muncul sekarang adalah bagaimana yang tadi yang disampaikan sama Mbak Umi, apakah isu-isu yang ada di lapangan itu sampai ke atas. Itu yang menjadi satu permasalahan yang menjadi harus concern juga nih. Kita banyak misalnya memberikan banyak dukungan, banyak bantuan ke sana, tapi apakah benar-benar dukungan dan bantuan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di Aceh ataupun yang ada di daerah Sumatera lainnya, kayak gitu terhadap bencana tersebut. Jadi menjadi sangat penting yang tadi adanya sebuah empati, kecepatan, transparansi, dan juga adanya komunikasi dialog tadi antara dua arah, dari yang di daerah terhadap juga yang ke pusat. Bagaimana kita meresponnya itu. Mau ditambahkan ya selalu? Gimana Mas Andika? Oke. Atau Ibu Umi, Mbak Sedikit Umi ya? mau nambahkan Oke. sedikit Ya, bagaimana tadi komunikasi disebutkan. kebencanaan? Baik Pak, terima kasih. Ya, Pak Andika, jadi yang disampaikan oleh Mbak Fandi tadi memang harus cepat. Jadi yang namanya krisis itu 6 jam pertama, kalau tidak ada respon sama sekali berarti tidak ada respon. Kalau 6 jam pertama tidak ada pernyataan, tidak ada upaya, tidak ada yang turun ya, itu komunikasi krisisnya sudah gagal.
karena kita membiarkan situasi krisis dalam kondisi vakum. Jadi harus ada pernyataan, harus ada tindakan, ya, harus ada gerak di situ, dan be fast, selain be fast juga be the first. Harus yang pertama, karena kalau di dalam dunia komunikasi itu orang yang pertama memberikan pernyataan akan setting the tone. Kalau kita biarkan pihak lain, ya, misal di luar pemerintahan menyatakan sesuatu, dia yang akan set the tone. Tapi kalau pemerintahnya cepat dan kemudian jadi yang pertama, pemerintah yang set the tone. Golden moments ini hilang karena tidak cepat dan tidak jadi yang pertama. Nah, kalau yang soal empati itu lebih dalam lagi. Karena apa? Selama ini pernyataan yang terkait dengan kebencanaan ini adalah tentang pemerintah, bukan tentang kebutuhan dan keinginan publik. Kalau tentang kebutuhan dan keinginan publik, yang disampaikan oleh pemerintah harus mengacu pada itu. Bukan tentang apa yang dilakukan pemerintah, tapi kebutuhan apa yang bisa dijawab oleh pemerintah. Gitu Pak, ya. Aduh mohon maaf nih, saya kadang-kadang suka kebawa perasaan jadi julid, ya, mohon maaf. Terima kasih Mbak Umi. Tadi kita sudah mendapatkan banyak hal dari Mbak Umi, ibaratnya para peserta ini mendapatkan kuliah 3 SKS atau 4 SKS nih. Ya, karena waktu kita terbatas, saya minta pesan dari closing statement, pesan singkat dari Ibu Marcella dengan Mbak Umi kepada para peserta supaya nanti closing statement ini ibaratnya menjadi selalu ada di benak bapak-bapak dan ibu-ibu ketika kembali ke tempat bekerja masing-masing. Kalau yang di daerah kembali ke daerah masing-masing, oh saya harus melakukan ini nih gitu ke depan di tahun 2026. Monggo Mbak Marcella. Terima kasih Pak. Kalau closing statement saya adalah bahwa keberhasilan dari Kementan, komunikasi publiknya khususnya terutama ini bukanlah hanya fungsi tugas dari Humas saja, tapi adalah sebuah fungsi dan tugas dari kelembagaan kita bersama, dari Bapak Ibu, dari kerja keras Bapak Ibu juga yang harus sama-sama harus kita bangun untuk bersama demi kelembagaan yang kita cintai ini. Monggo, dilanjutkan sama Mbak Umi. Baik, terima kasih. Menyambung pernyataan dari Mbak Fani tadi. Saya manggilnya Mbak Fani ya Pak ya. Iya, Soalnya namanya Mbak Marcella Fani. Saya Fani ya, oke. Tadi kenalinya Mbak Fani ya. Baik, menyambung pernyataan dari Mbak Fani tadi ya. Bagaimana kemudian tugas komunikasi publik ini bukan hanya tugas dari Pranata Humas, tapi tugas dari keseluruhan pegawai Kementan. Tapi bagaimanapun tugas ini membutuhkan keterlibatan dari pegawai yang mencakup think, feel, do tadi. Yang hanya bisa dibangun melalui komunikasi internal yang sehat. Tidak ada employee advocacy tanpa employee engagement dan komunikasi internal yang sehat. Bapak dan Ibu, jadilah advokat, bukan cyber troops. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk dua pembicara yang hebat ini, gitu ya. Jadi intinya bahwa yang menjadi marketing kalau di perusahaan itu semua pegawai, bukan hanya seorang orang marketing, tapi kita semua direktur utama dan pegawai di staf yang lain itu menjadi seorang marketing. Kalau di Kementerian semua menjadi humas. Karena itu menjadi corong Menteri Pertanian. Kita kasih aplaus sekali lagi kepada dua pembicara. Dari saya mohon maaf jika kata-kata saya di depan ini ada kesalahan, karena kesalahan itu hanya dari saya sebagai manusia yang penuh hilaf. Dan kalau ada kebenaran, itu kebenaran dari Yang Maha Kuasa. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk narasumber dan juga para pemateri kita. Dan mohon izin Bapak Ibu yang lainnya untuk para peserta boleh berdiri Bapak Ibu, kita abadikan juga hari ini karena sesi panel kita hari ini pastinya kan 1 tahun 1 kali ya. Dan luar biasa dan perlu kita abadikan. Boleh gaya bebasnya? Oke, 3, 2, 1.
3, 2, 1 sudah? Ada lagi? Ada gaya lain mungkin? Gaya bebas, senyumnya udah. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih.